Nama kakak siapa nih? Nama kakak Sabila Aisyah. Oke. Nah, Oke, kami dari kelas 10-6. Kami mau izin nih wawancari kakak. Bisa nggak kak? Bisa-bisa. Kami akan wawancari kakak. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kakak tahu nggak nih kira-kira apa yang dimaksud dengan zaman Mesolitikum? Sebenarnya sih kakak kurang paham ya, tapi yang kakak tahu itu zaman Mesolitikum itu tuh zaman batu. Kalau lebih lengkapnya lagi tahu nggak? Kurang tahu ya. Nah, karena kakak itu kurang tahu, mari kita simak apa yang dijelaskan teman kita Kalista. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga dengan sebutan nama zaman batu pertengahan ataupun zaman batu Madia. Zaman Mesolitikum ini berlangsung pada tahun berapa sih? Oke, zaman Mesolitikum ini berlangsung pada tahun 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Perkembangan budayanya gimana ya? Perkembangan budaya pada zaman Mesolitikum lebih cepat dibandingkan perkembangan budaya pada zaman Paleolitikum. permisi kak. Ya, Sebelumnya nama kakak ini siapa? silakan perkenalkan nama saya Fitri Sembiring. Perkenalkan nama kakak Kia Satina, kelas 12 IPS 3. Kak, izin ya kak mau wawancara bentar. Kami ini mau nanya, apa sih ciri-ciri pada masa Mesolitikum? Ciri-cirinya itu ada yang pertama hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti goa atau di tempat-tempat pantai. Yang kedua itu alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan batuan kasar-kasar. Baru perubahannya. Kami akan menjelaskan lebih lengkap. Perkenalkan, nama saya Adin Sawika, saya dari kelas 6 dan saya akan membahas ciri-ciri manusia pada zaman Mesolitikum. Apa aja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama ditemukannya konjok not, hanger, dan apris, saus, rose. Yang kedua tuh masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan mencari tanah. Yang ketiga, mereka tuh hidup semi nomaden di tempat seperti goa atau di pantai. Yang keempat, alat-alat yang digunakan didominasi seperti tulang dan batuan kasar. Nah, yang kelima tuh sudah mengenal seni lukis. Yang keenam sudah mengenal kekayaan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Perubahannya tuh kak? Ini ya, perubahan zaman Mesolitikum itu ditandai dengan kehidupan manusia, manusia purba yang telah hidup dalam kelompok kecil dan menetap untuk waktu yang cukup lama, mulai mengenal sistem bercocok. Kami akan menjelaskannya. Perkenalkan, nama saya Rinansyah. Di sini saya akan membahas tentang perubahan zaman Mesolitikum. Apa yang terjadi pada perubahan zaman Mesolitikum? Pada perubahan zaman Mesolitikum ditandai dengan kehidupan manusia purba yang telah hidup dalam kelompok kecil dan menetap untuk waktu yang cukup lama. Apa itu aja? Oh, tentu tidak. Pada masa itu juga mulai mengenal sistem bercocok tanam dan berternak serta peralatan sehari-hari yang digunakan lebih halus. Contohnya seperti pebble atau kapak Sumatera dan mata panah yang terbuat dari batu. Oke, terima kasih guys. Oke kak, kakak tahu nggak siapa manusia pendukung pada zaman Mesolitikum? Kalau itu kakak sih kurang tahu. Di sini saya akan menjelaskan siapa manusia pendukung pada zaman Mesolitikum. Siapa aja manusia pendukung zaman itu? Manusia pendukung pada zaman Mesolitikum yaitu seperti suku Irian, suku Aceh, suku Sakai, suku Aborigin, dan suku Semang. Berikut penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Apa pada masa Mesolitikum manusia purba memilih untuk hidup menetap, Kak? Karena mereka telah memiliki kemampuan untuk mengolah makanan sendiri. Nah, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mesolitikum. Mengapa pada masa Mesolitikum manusia purba telah memulai dengan hidup yang menetap? Jadi kehidupan manusia purba pada masa Mesolitikum ini, kenapa dia mulai hidup menetap? Karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengelola makanannya dengan sendirinya, dengan cara sendiri.
sendiri, atau bisa juga disebut dengan food producing. Bukti dari hal tersebut adalah dengan ditemukannya sampah-sampah sisa makanan seperti kulit kerang dan goa yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi, alasan manusia purba untuk memilih hidup menetap itu karena untuk melindungi diri mereka dari binatang buas, hujan, badai, dan petir. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.